Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga baik, sehat, dan tetap penuh semangat ya. Percayalah, Tuhan kita tetaplah setia, melindungi, memberkati, dan memberikan apa yang kita perlukan setiap hari. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu, memberikan hati dan pikiran kita untuk belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami percaya dalam hari ini, kasih setiamu, berkat-berkatmu akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau memulai aktivitas pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 23 November 2023 tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 1 dalam bahasa Batak Puda 10 ayat sada. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Anak napistar palas rohani amana, alai anggo anak nabudu arsak ni rohani inana. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bijak adalah kata dasar dari kebijaksanaan atau bijaksana. Bijaksana adalah sifat atau karakteristik yang memiliki kecerdasan dalam berpikir, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, dan kebijaksanaan dalam tindakan. Artinya, dia bisa memutuskan mana yang baik dan yang terbaik, mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Tentu, tidak semua orang menjadi bijak. Tidak semua orang hidup dalam bijaksana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Alkitab mengajar kita untuk hidup bijaksana. Hidup bijaksana tidak jadi serta-merta demikian saja. Tetapi orang yang bijaksana adalah proses mendewasakan diri dalam mengatasi dan menyikapi setiap yang terjadi. Orang yang bijaksana akan mampu menjaga dirinya dengan baik, dapat dengan tenang mengendalikan emosi, mengatasi banyak persoalan yang sulit dalam hidupnya dengan ketenangan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan meminta kita agar hidup di dalam kebijakan, hidup di dalam kedewasaan iman. Karena itulah yang akan mendatangkan sukacita. Dan orang yang telah dewasa di dalam iman, hidupnya pasti takut akan Tuhan. Bukankah orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipenuhi hikmat dan kuasa ilahi? Akan tetapi orang yang bodoh akan mendatangkan malapetaka dan kedukaan bagi ibunya. Bodoh yang dimaksud adalah orang bebal.
Dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang benar, tetapi dia tidak mau melakukannya di dalam kehidupan. Justru sebaliknya, apa yang bertentangan, apa yang tidak sesuai, itulah yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab hikmat yang mengajar kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Hidup di dalam hikmat Tuhan, tentu kita harus mau belajar dan terus belajar di dalam proses kehidupan. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat mengerti setiap proses dan mau belajar setiap hari. Sama seperti tukang kebun yang menginginkan kebunnya terlihat asri dan rapi. Dia harus dengan sangat rajin menyirami tanamannya, menyiangi rumput-rumput liar, memberikan pupuk yang baik dan yang terbaik untuk pertumbuhan tanamannya. Sehingga di dalam perawatan yang sungguh-sungguh, taman itu akan terlihat sangat indah. Dan taman yang indah tentu disukai banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kebun, hidup kita, hati dan rohani kita perlu dirawat, dijaga, diberikan perhatian khusus. Kitalah tukang kebun, hidup kitalah kebun itu. Kalau kita merawat kehidupan kita dengan baik di dalam firman Tuhan, yang menjadi pupuk, makanan, minuman rohani yang dibutuhkan oleh pertumbuhan iman kita, maka kita harus sungguh-sungguh merawatnya. Bacalah dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu setiap hari. Jadilah pribadi yang bijaksana, yang dapat memilah mana yang terbaik bagi hidupnya. Orang yang bijaksana mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Artinya orang yang bijaksana disenangi, disukai, bahkan dikagumi oleh banyak orang. Tetapi sebaliknya, orang yang bodoh dibenci, bahkan dijauhi. Oleh sebab itu saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan dan teruslah belajar di dalam firman-Nya dan jadilah bijak. Bijak di dalam perkataan, bijak di dalam perbuatan, perbuatan di dalam kehidupan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam hikmat daripada-Mu, sehingga kami boleh bijak menyikapi kehidupan kami. Kami dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada-Mu, dan menjauhi segala yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Dan kami mau merawat kehidupan kami di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan, kasihanilah kami. Mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, agar apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan di dalam hidup ini berkenan kepada-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk melewati setiap proses yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah hati kami tetap teguh percaya kepada-Mu. Biarlah hidup kami selalu menjadi teladan kesukaan di hadapan-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami percaya apapun yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami untuk setiap pelanggaran kami. Kasihani kami. Berkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.